Alhamdulillahilladzi ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma sawfa yakun wa ma huwa kainun wa ma huwa lam yakun law kana kayfa kana ima amruhu bainal kafi wal nun idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ashhadu an la ilaha illallah alimul maknun wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah syafa'atuha yahtajuha al-mu'minun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, untuk kesekian kali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang tidak pernah bosan menganugerahkan nikmat demi nikmatnya kepada seluruh insan. Yang kalau kita mencoba mengkalkulasikan semua nikmat-nikmatnya Allah, kata Allah, ma nafidat kalimatullah, maka tidak akan pernah sanggup kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan. Rasa syukur kita kepada Allah menjadi pondasi utama takwa kita kepada Allah. Wasiat takwa, imtithalu awamirillah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi sejauh-jauhnya terhadap apa yang Allah larang. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Syekh Az-Zurnuji pernah memasukkan satu riwayat di dalam karangannya. Kata beliau, innal insana idza farra minal ilmi asabahu thalatha musibah. Kalau ada orang sudah tidak mau lagi duduk di majlisnya ilmu, kalau ada orang yang sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat dari para ulama, maka siap-siaplah ditimpa dengan 3 musibah. Thalathatu musibah, ada 3 musibah yang saya dan bapak semuanya, kalau kemudian tidak hadir mendengarkan ilmu dan mendengarkan orang-orang yang alim, tidak pernah mendengarkan nasihat para ulama, maka pasti satu di antara 3 musibah ini akan tertimpa pada kita. Maka Jumat yang mulia ini, mari jadikan ini hadis menjadi bekal kita agar menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Al-musibatul ula, musibah yang pertama, yang kalau kita menghindar dari ilmu, nanti saja belajarnya kalau sudah pensiun, nanti saja belajarnya kalau sudah kerja, nanti saja belajarnya kalau sudah punya anak turunan, nanti saja hadir di majelis ilmu, nanti dan nanti. Maka lihat apa yang kemudian Allah berikan kepada kita. Adamun ni'mati fil ibadah. Allah cabut rasa nikmat di dalam ibadah. Allah cabut rasa nikmat kita di dalam amal saleh. Hambar yang kita lakukan, bukankah hari ini Allah tanamkan rasa nikmat kita? Kalau bukan rasa nikmat dalam ibadah, untuk apa datang lebih awal sholat Jumat? Tidak ada pembagian apa-apa. Kalau bukan karena rasa nikmat kita di dalam ibadah yang Allah tanamkan dalam hati kita, untuk apa berlama-lama di masjid? Allah tanamkan rasa nikmat, maka kalau dibalik pemahamannya, mafhum mukhalafahnya, berarti ketika Allah cabut kenikmatan ibadah, ketika kita sholat ingin lebih cepat, ketika di masjid ingin cepat lebih keluar, ketika membaca Al-Quran ingin cepat selesainya, maka jawabannya karena jauh kita daripada ilmu, karena jauh kita dari orang-orang alim, karena jauh kita dari majelis ta'lim. Ayo ini menjadi peringatan. Yang kedua, al-musibah ats-tsaniyah, musibah yang kedua, saya dan bapak sekalian pasti akan merasakan ini
Kalau farra minal ilmi, berpaling dari ilmu, tidak mau mendengarkan lagi nasihat-nasihat keilmuan, tidak mau lagi kemudian kita mendengar daripada tafsir, fikih, akidah dan lain sebagainya, Allah timpakan musibah yang kedua, adamul kifayah. Tidak pernah merasa cukup dari semua nikmat yang Allah kasih. Sudah dikasih tempat tinggal, alhamdulillah, mengeluh pada Allah, ya Allah, tempat tinggalnya bocor, tempat tinggalnya rusak. Lalu kemudian mengeluh sampai-sampai kemudian berdampak pada ibadah. Yang tadinya semangat ibadah jadi malas ibadah karena dampak keluhan kita. Nikmat yang Allah kasih tidak cukup, kurang. Kita lihat bocor, kita lihat retak rumah kita. Kalau cuma karena bocor rumah, lalu kemudian kita menjadi enggan ibadah, lalu bagaimana orang-orang yang terkena gempa di Cianjur sana? Bukan hanya bocor, tapi hancur lantak. Kalau cuma hanya temboknya retak membuat kita malas ibadah, saudara-saudara kita yang di Jawa Barat bagaimana nasibnya? Maka nikmat kita selalu tidak pernah cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farra minal ilmi, jauh dari ilmu, jauh dari ilmu. Tidak pernah kemudian kita hadir di majelis ilmu. Bahkan ciri yang paling utama, kalau kita jauh dari ilmu, kalau saya dan bapak punya masalah, kita bingung mau ke siapa bertanya, saking kita nggak punya guru. Bukan ustadznya tidak hadir, bukan ulamanya tidak ada, kitanya yang tidak pernah hadir, tidak pernah sowan ke beliau. Ketika terjadi masalah, mau nanya ke siapa masalah ini? Mau bertanya sama ustadz, malu tidak pernah hadir di majelisnya. Mau bertanya sama orang alim yang mana, banyak yang tidak kita kenal. Bapak sekalian sedang Jumat dimuliakan oleh Allah. Kalau kita rumah punya alat elektronik kita yang rusak, kita tahu kepada siapa servisnya. Kalau kita punya rumah lalu kemudian rusak, kita ngerti, kita tahu nomor teleponnya, kita tahu rumahnya, mana yang mau kita cari dari tukang-tukang yang bisa membantu rumah kita. Tapi kalau kita punya masalah agama, nomor handphone siapa yang sudah antum simpan? Ulama mana yang sudah kemudian antum datangi? Siapa yang kemudian sudah duduk bersama kita daripada orang-orang alim yang kita tanyakan, Ustaz, saya punya masalah rumah tangga, mana nasihat dan jalan keluarnya? Ustaz, saya punya anak, bagaimana cara mendidik anak? Siapa nomor kontak yang sudah kita simpan? Siapa orang-orang alim yang kita sudah duduk kepadanya? Siapa orang-orang ulama yang kemudian kita sudah serap ilmunya? Farra minal ilmu, masih jauh daripada hadir kita dengan ilmu. Maka musibah yang ketiga, kalau seandainya kita jauh daripada ilmu, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka Allah akan lihat dan akan evaluasi, dilihat oleh Allah, dievaluasi oleh Allah. Kalau masih jauh dari majelis ilmu, masih tidak mau dekat sama orang alim, masih tidak mau kemudian soan sama para ulama, fatarabbasu, maka tunggu kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amrin, satu persatu rizki, satu persatu nikmat yang sudah Allah tanamkan pada kita dicabut, satu persatu nikmat yang sudah tertanam dalam diri kita hilang. Tadinya baik dengan rumah tangga, jauh dari ilmu sudah mulai hilang ketentraman, maunya bertengkar. Tadinya baik punya anak, qurrata a'yun, senang punya anak akil balik. Kenapa kemudian menjadi orang yang paling membahayakan? Paling kita marah, paling kita benci. Hilang rizki, hilang nikmat, hilang satu persatu yang Allah kasih. Jawabannya karena masih jauh dari majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita kecintaan dengan ilmu, kecintaan dengan para ulama, sehingga kita tahu kemana harus hadir, kemana harus datang, kemana harus kemudian berkeluh kesah dari setiap permasalahan ujian yang Allah hadirkan, untuk kita mencari yang terbaik dari lisannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأراضين سبعا وأشهد أن محمد رسول الله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وصل اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما مباركا اللهم إنا نسألك أن تجلسنا مع الصالحين ومع العلماء العاملين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم